kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika untuk semester ganjil 2021-2022. Terima kasih dan selamat datang. Saya sampaikan kepada perwakilan dari Yayasan Bakti Tunas Muda Indonesia selaku mitra PM kita kali ini, yaitu Bapak Agus Purwanto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Iya Bu. Lalu selamat datang juga untuk para peserta kegiatan PM hari ini dan juga rekan-rekan dosen yang terlibat dalam tim pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika. Senang sekali walaupun dalam kondisi daring kita bisa bertemu hari ini. Semoga tidak mengurangi benefit yang bisa kita peroleh dari kegiatan PM kali ini. Tema sentralnya, tema besarnya dari PM ini sebetulnya adalah bagaimana di era digital ini kita bisa memanfaatkan ya menjadi lebih produktif, terutama bagi para remaja, gitu ya. Dan izin saya bacakan untuk susunan acara ya, insya Allah. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian sambutan nanti yang akan disampaikan dari perwakilan Yayasan Bakti Tunas Muda Indonesia, Bapak Agus. Lalu nanti ada juga perwakilan dari tim pengabdian masyarakat, ya, dosen Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Eli. Lalu nanti ada sesi foto bersama. Lalu nanti dilanjutkan baru dengan pemaparan materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan PM hari ini. Mengenai pelatihan teknopreneur membangun toko di marketplace pada remaja binaan Yayasan Bakti Tunas Muda yang akan disampaikan oleh Bapak Rian Septian Anwar. Baik, Bapak Ibu mohon izin sesudah ini berarti kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi foto sambutan dari Yayasan Bakti Tunas Muda Indonesia diwakili oleh Pak Agus Purwanto. Waktu dan layar saya persilakan Pak. Terima kasih Bu Yuni ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Civitas Akademik Bina Sarana Informatika, yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta pada acara pagi hari ini gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih gitu ya kepada terutama Bapak Ibu dari dosen Bina Sarana Informatika yang berkenan berkolaborasi dengan kami Yayasan Bakti Tunas Muda dalam agenda pengabdian masyarakat kepada masyarakat tentunya yang ada di binaan-binaan Yayasan Bakti Tunas Muda gitu ya. Kami sangat senang sekali bisa berkolaborasi, terutama karena memang sangat bermanfaat ya untuk masyarakat, terutama di era digital gitu ya. Sangat menarik sekali temanya, yaitu tentang digital, bagaimana marketing digital, lalu bagaimana berjualan di marketplace tadi ya. Itu sangat berguna sekali di saat ini gitu ya, karena memang digital ini sudah terus bergerak walaupun memang belum semuanya ya melek digital gitu ya, belum semuanya melek digital, tapi ke depan kita bisa melihat bahwa digital ini makin bertambah
yang menggunakan, makin bertambah yang memakai gitu ya. Sehingga marketing digital ini juga sangat penting buat kita semuanya gitu ya. Saya sangat menerima dan bersiap untuk bisa bekerja sama dan kolaborasi ke depan jika memang diperlukan kembali gitu ya, karena memang Yayasan Bakti Tunas Muda ini lebih konsen memang ke arah pendidikan, ke arah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar bisa lebih baik ya kehidupannya dalam masa-masa mendatang gitu ya. Berbicara tentang digital marketplace ini memang data yang luar biasa ya, marketplace ini gitu ya. Tahun 2021 itu pengunjung marketplace gitu ya. Saya membaca beberapa data, dalam 1 bulan ada satu marketplace yang itu dikunjungi sampai 135 juta ya, 135 juta dalam 1 bulan gitu ya. Ini luar biasa gitu. Walaupun belum sampai 100% ya dari total penduduk Indonesia yang 270 juta gitu. Tapi sudah 50% itu mengunjungi marketplace. Artinya memang ke depan akan lebih bertambah lagi gitu ya. Makanya ini sangat baik sekali kalau memang kita tekuni, kita pelajari gitu ya, agar ke depan kita sudah terbiasa dengan marketplace, dengan dunia digital. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Saya juga meminta maaf jika ada beberapa yang kurang berkenan dalam dari kami gitu ya, dalam komunikasi misalnya, atau dalam apapun yang bisa kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya doakan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya yang hadir menjadi peserta pada hari ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya, insya Allah. Baik, sekarang kita akan meminta Bu Eli Mufidah selaku wakil dari teman-teman dosen Universitas Bina Sarana Informatika untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Bu Eli, waktu dan layarnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat, perwakilan dari Yayasan Bakti Tunas Muda, yaitu Bapak Agus Purwanto, pada yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada yang terhormat juga adik-adik, rekan-rekan, peserta kegiatan workshop pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Eli Mufidah. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Bina Sarana Informatika. Kegiatan ini diadakan oleh dosen Universitas BSI, saya singkat ya Universitas BSI, untuk memenuhi salah satu kewajiban kami sebagai dosen, yaitu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya tema dari kegiatan yang dilakukan oleh dosen ini pastinya akan menyesuaikan dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen. Kebetulan pada pagi ini kita mengambil tema seputar toko online. Nanti ada beberapa kajian, ada beberapa bahasan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami sebagai dosen. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa perkembangan TIK, teknologi informasi dan komunikasi itu sudah tidak dapat dibendung lagi dan mempengaruhi setiap sendi kehidupan masyarakat, yang mulai dari kehidupan bersosialisasi masyarakat, pendidikan, perekonomian, dan banyak lainnya.
kita dipaksa untuk mengikuti perkembangan TIK tersebut. Ya, salah satu perkembangan TIK yang menjadi fokus kita hari ini adalah toko online. Ya, toko online yang sekarang banyak diminati sering disebut dengan marketplace ya. Jadi kita fokus pada toko online di marketplace. Mungkin dapat dianalogikan kalau offline itu seperti mall gitu ya. Mall itu di dalamnya banyak tokonya, ada barang dan jasa yang dijual di sana ya. Misalnya mungkin kalau yang offline-nya misalnya mall Pondok Gede yang dekat dengan kita gitu. Nah, tapi kalau di secara online, nah itu namanya kita sebut sebagai marketplace. Untuk pemula, daripada membuat website sendiri untuk membuka toko online, mungkin lebih efektif ya, lebih efisien berjualan di marketplace gitu ya. Mungkin nanti ada share dari rekan-rekan kita yang lainnya, contohnya ada Tokopedia dan ada Shopee. Sedikit ya, banyak hal yang bisa dilakukan pada toko offline, tapi di toko online, di toko offline kita tidak bisa melakukan, tapi bisa kita lakukan di toko online gitu ya. Seperti misalnya untuk buka toko online itu nggak perlu menyewa tempat lahan gitu ya, baik di pasar maupun di tempat-tempat yang dinilai strategis. Kemudian dengan toko online kita bisa menghilangkan batas waktu dan wilayah. Itu membuat kesempatan promosi kita itu lebih mudah ya, lebih mudah dan murah gitu ya. Setiap penjual memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi oleh pembeli ya. Namun nanti keputusan pembeli itu biasanya ditentukan oleh rating dan review gitu. Jadi yang perlu dijaga itu nanti mungkin ya depannya itu kita harus menjaga kepuasan pembeli ya. Kalau pembeli sudah puas, apalagi kalau sudah percaya, biasanya dia akan menjadi konsumen yang loyal pada kita. Nah, kemudian satu lagi mungkin yang perlu dimiliki oleh rekan-rekan kita yang ingin memulai itu adalah ketekunan. Kita harus tekun dan harus fokus pada produk yang akan kita jual. Ya, bagi adik-adik dan rekan-rekan, jangan berhenti belajar sampai di sini ya. Nanti kedepannya diperlukan pembelajaran lebih lanjut lagi seputar jualan online. Ya, hal tersebut bisa didapat dari banyak cara ya. Misalnya melalui pengalaman nanti ketika kita melakukan memulai untuk menjual online, kita punya pengalaman. Pengalaman itu adalah menjadi pelajaran yang sangat berharga buat diri kita. Mungkin kita juga bisa mempelajari dari pengalaman orang lain ya dalam melakukan penjualan secara online. Terakhir, harapan saya semoga workshop ini bisa memberikan motivasi dan pengetahuan bagi adik-adik, rekan-rekan sekalian ya untuk berani mencoba membuka toko online ya, berjualan secara online. Semoga acara kita hari ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dan diberikan ridho ya kepada kita agar mendapatkan hasil yang bermanfaat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin. Insyaallah membawa manfaat ya. Baik, saat ini sebelum kita memulai pemaparan materinya, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya, Bapak Ibu peserta PMK hari ini. Mohon izin untuk dinyalakan semua kameranya dan saya minta tolong bantuan dari Pak Hadi. Boleh Pak? Untuk sesi foto. Baik. Yang belum menyalakan kamera, diminta untuk menyalakan. Mohon maaf. Ya, ambil ya. Satu, dua,
2, 2, ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Handi. Baik, sekarang kita akan masuk ke acara intinya PM kali ini ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya, sebelum dipaparkan oleh pemateri, saya minta izin tolong di-mute semua, sehingga nanti suara pematerinya akan jelas terdengar, kamera mohon diaktifkan. Nah, untuk sesi tanya-jawab, saya akan buka di setiap sesinya, lalu boleh gunakan fitur raise hand ya. Waktu dan layar saya persilakan Pak Rian. Baik Bu, oke izin Bapak Ibu di sini saya menyampaikan beberapa pengalaman dan bagaimana ya lebih ke teknis ya, di mana kita akan membuat suatu toko di dalam marketplace gitu ya. Izin perkenalkan, nama saya Rian Septian Anwar. Alhamdulillah hari ini bisa menyampaikan materi mengenai sharing session tentang workshop Technopreneur dengan membuka toko di marketplace. Nanti kita contohkan beberapa marketplace yang ada. Baik, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan workshop ini berjalan dengan sebagaimana mestinya dan memang bermanfaat untuk teman-teman semua. Alhamdulillah kelompok kami dari kelompok PM yang hari ini bisa melaksanakan penyampaian materi mengenai workshop Technopreneur. Baik, sedikit ya. Jadi gini, ketika kita belajar tentang toko, ya berarti ada bentuk fisik. Ya, kalau dulu pandangannya kayak gitu, ada bentuk fisik yang memang bisa di display atau misalnya bisa dipajang atau memang bisa dibuat terlihat seperti itu. Namun pada zaman saat ini, nah itu sudah berubah ya. Perubahannya itu sudah semakin menguat dan memang kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Bahkan saat ini semua iklan itu sudah berada di metaverse atau dunia digital. Nah, kita sebagai makhluk sosial pilihannya cuma dua, mau jadi konsumtif atau produktif. Pilihannya cuma dua, konsumtif atau produktif. Tapi Pak, saya mau inginnya dua-duanya nih, gimana dong? Jadi produktif juga, jadi konsumtif, ya bagus, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu konsumtif semuanya. Nah, maksud produktif di sini gimana? Gini, saat ini semua open modal itu terbuka untuk umum. Jadi orang yang nggak punya modal tuh bisa jualan. Bagaimana caranya? Kita buka aja suatu toko di marketplace. Tadi sudah dijelaskan bahwa marketplace itu ada yang namanya jenis reseller. Oke, itu mungkin agak repot juga ya, karena kita harus ngupload, harus ngambil foto dari toko lain. Tapi memang semuanya butuh proses. Nah, yang uniknya saat ini adalah semua marketplace di Indonesia yang mau toko hijau atau toko oranye, nah itu biasa panggilannya ya, kita sebut Tokopedia atau Shopee, semua sudah menyediakan yang namanya afiliator atau afiliasi. Nah, ini bukan hal yang tidak nyata gitu. Karena beberapa tren saat ini yang menjadi afiliator itu lagi naik daun gitu ya, dengan catatan tidak nyata. Baik, kembali ke sana. Kembali ke dalam materi yang ada tentang hal ini. Oke, teknisnya karena ini bentuknya workshop, ya untuk mudah-mudahan masih pada semangat nih ya. Bagaimana cara membuat akun toko di Tokopedia dan Shopee. Nah, itu yang akan kami sampaikan di sini. Kita akan perlahan melihat kalau misalkan buka akun doang di Tokopedia atau di Shopee itu sudah biasa ya, dari hal yang nantinya bisa kita share seperti itu. Nah,
Saya di sini coba akan memperlihatkan, mudah-mudahan sih bisa terlihat ya. Nah, sudah pindah ya ke dalam Tokopedia. Oke, cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah izin ketutup. Kita harus punya akun dulu. Nah, bisa login. Ini mohon maaf, contohnya real. Jadi saya tidak keluarkan karena kalau keluarkan harus ada kebetulan menggunakan 2 autentifikasi. Dalam arti gini, saya login, jadi di handphone juga harus di autentifikasi. Kebetulan saat ini saya lagi di luar kota, handphonenya ada di rumah di sana di Bekasi. Jadi tidak saya logout atau login. Tapi mungkin mudah-mudahan sih teman-teman di sini itu sudah dapat melakukan atau bisa juga untuk membuat akun Tokopedia. Ini kita berbicara tentang Tokopedia dulu, di mana Tokopedia ini memang sudah hampir belasan tahun ya, atau berapa sekarang itu 11 tahun kemarin. Nah, itu sudah melanglang buana di Indonesia dan peranannya sangat terkenal atau populer di kalangan marketplace atau toko-toko online lainnya. Kita berbicara dari situ. Di luar dari konsumen yang saat ini sudah berjuta ya di dalam Tokopedia tersebut. Baik, caranya yang pertama kita kalau udah punya akun itu mudah ya. Kalau misalkan udah punya akun, kebetulan saya udah ada akun toko. Jadi kalau misalkan udah punya akun, di sini hanya nama saya, nama kita. Lalu di sini itu kalau belum punya toko, dia biasanya buat toko, gitu ya. Jadi ada informasi buat toko, kayak gitu. Itu dengan mudah, tanpa syarat. Mudah kan? Nah, ketika kita sudah membuat toko, nah ini izin, kita akan dialihkan ke dalam seller.tokopedia.com. Jadi ini akan dialihkan ke sini, ini lewati. Nah, ini akan dialihkan ke dalam seller Tokopedia, itu sudah otomatis. Ya, kita tinggal merubah. Mungkin kalau yang awal-awal pertama itu akan membuat nama tokonya. Setelah nama tokonya udah selesai, nanti akan disampaikan ke sini. Seperti itu. Jadi akan disampaikan ke ruang ini. Oke, kalau misalkan seperti halnya pada umumnya, di dalam toko itu ada beberapa fitur yang memang bisa kita manfaatkan. Tadi sudah dijelaskan, mulai dari cara promosi, branding itu ada juga di Tokopedia. Ya, di Tokopedia itu ada juga branding. Lalu kita juga harus benar-benar memanfaatkan nilai atau poin ketika kita menambahkan suatu produk. Poinnya apa? Lihat, seperti halnya kita sebagai konsumen, tapi jangan dilihat dari sisi ya, maaf, dari sisi satu sisi gitu. Karena konsumen itu beda, biasanya melihatnya dari berbagai sisi yang ada. Yang paling prioritas biasanya di dalam packing yang lebih baik, penampilan di display yang lebih oke, atau fotonya original, foto kita sendiri. Nah, kalau misalkan mau jadi reseller gimana? Oke, bisa kita buat reseller tanpa modal sama sekali. Ya, kita bisa ambil dari seller aslinya. Nanti ada fitur reseller di sana atau dropship namanya. Nah, kita bisa pergunakan itu, gitu. Nah, kalaupun ada afiliator, lebih enak afiliator. Afiliator nggak usah buka toko. Kok bisa? Ya, afiliator itu sudah tokonya sudah mencar kemana-mana, bisa di WA kita, bisa di media sosial lah yang paling penting. Jadi tiba-tiba nanti kita dapat persenan aja, seperti itu. Itu yang kelebihan dari afiliator gitu ya, afiliasi. Dan lebihnya gitu kita nggak usah mikirin ongkos kirim, nggak usah mikirin packing, nggak usah mikirin apa, tiba-tiba udah dapat aja gitu ya dana dari afiliatornya sendiri, seperti itu. Nah, oke, di sini ada fitur, di mana fitur ini adalah fitur home. Home itu adalah tempat yang dimana kita bisa melihat pesanan baru, siap dikirim, pesanan dikomplain, chat baru, diskusi baru, ulasan baru. Jadi semuanya akan terpapang di sini. Ya, nah ini kita bisa melihat, ini sengaja semuanya nol dan bahkan produknya saya kosongkan dulu untuk demi PM nih. Produknya saya kosongkan, padahal di sini sudah ada penilaian ya.
Nah, ini sangat penting juga nih ketika penilaian ini terjadi. Ya, ini sangat penting karena biasanya yang terpercaya adalah menjadi pilihan yang utama. Nah, ketika kita membuat toko, apa yang harus kita lakukan? Buat kepercayaan. Itu yang paling penting. Jadi kita harus membuat suatu kepercayaan kepada konsumen bagaimana kita melayani mereka. Nah, kepercayaan dari mana? Kalau misalkan produknya itu sendiri kita buat semaksimal mungkin dan berikan garansi yang nantinya memang konsekuensinya ya kita harus menanggung kalau misalkan ada. Tapi jarang sih. Jarang kalau misalkan kita berikan garansi pun jarang sih dikembalikan gitu. Karena biasanya ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, biasa kalau misalkan teman-teman di sini ketika membeli barang dari marketplace biasanya disuruh apa? Bikin video unboxing. Nah, itu secara tidak langsung teman-teman di sini sudah jadi konten kreator gitu kan. Mungkin video unboxing dari mulai pertama kali dibuka. Nah, itu syarat salah satu syarat untuk klaim garansi. Nah, biasanya itu. Terus yang kedua, ongkos kirim nggak ditanggung. Nah, buatlah kepercayaan-kepercayaan itu ya. Yang paling gampang adalah ketika ada inbox chat. Nah, dia ada chat, ada diskusi, ya respon time kita itu diusahakan cepat gitu. Nah, ya walaupun ada jamnya gitu, office hour misalkan ya. Nah, kalau misalkan ada jam office hour seperti itu, sampaikan di dalam catatan. Nah, biasanya ada catatan toko tentang toko, bagaimana nih pengaturan toko, pengaturan admin, nanti di sini ada catatan tentang toko. Nah, bagaimana kita membuat catatan untuk hal-hal tersebut, teknis tersebut. Nah, ini ada diskusi, ini ada ruang chat ya, ruang chat. Nah, ini ada beberapa chat dari customer ya. Terus juga ada diskusi ya, ada diskusi. Nah, ini diskusi, lalu ada juga produk. Nah, produk ini ada tambah produk sama daftar produk. Nah, kita bisa menambahkan dulu produk di sini. Ingat, ketika kita menambahkan produk, di sini ada 5 foto yang memang maksimal gitu ya. 1 bisa, boleh. Ya, 2 boleh, 3 boleh, ya maksimal 5 foto yang disediakan. Rata-rata marketplace itu 5 foto. Ya, rata-rata. Walaupun ada yang sampai 10 foto, bahkan ada isinya video untuk saat ini gitu ya. Nah, nanti foto utama itu dibuat semenarik mungkin. Ya, pastikan ukurannya itu sesuai agar tidak menyalahi aturan. Nah, informasi produk. Nah, ini informasi produk itu misalkan ya, kita coba, saya mau mengambil sebuah atau mau jualan TV nih. Nah, gambar utamanya kita masukkan TV, lalu secara nama produknya apa? Misalkan di sini adalah TV 55 in, mereknya apa gitu kan. Nah, itu harus memang sesuai nanti dengan deskripsi. Misalkan gitu ya. Nah, ini dengan merek misalkan daripada apa ya namanya? Mereknya DGE misalkan ya. Merek baru. Nah, secara otomatis ini akan berubah ya. Akan sesuai ya. Nah, di sini ada nggak sih komputer dan laptop, networking, network card? Kita masuk ke sini nggak? Enggak. Ya, kita masuk ke mana lagi? Kok masuk ke travel? Nggak masuk ke sini ya. Nah, kita bisa milih kategori yang lain. Di sini ya, pilih kategori, misalkan elektronika. Ini fungsinya untuk apa? Agar ketika konsumen mencari elektronika, nah itu langsung ya kita akan terbuka. Nah, misalkan elektronika di sini ada TV. Nah, TV deh. Ya, ada TV, antena TV, sinyal, resepet, misalkan TV-nya sendiri. Nah, ini langsung otomatis ada di sini, ini mereknya. Kebetulan belum ada merek DGE, ya udah kita pilih aja yang paling atas gitu ya. Philips emang ada TV-nya ya. Oke, baik. Nah, ini etalase. Etalase itu penting. Nah, kalau misalkan kita jualannya satu produk, ya itu etalase itu penting ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, misalkan kita buat etalase dari berbagai jenis, itu penting. Kalau misalkan etalasenya tidak sesuai, kita bisa bikin lagi etalase TV yang baru, misalkan TV, kita tambahkan TV di sini etalasenya.
Nah, terus kondisinya baru atau bekas. Oh, ternyata jualan di marketplace itu bisa baru, bisa bekas. Gitu ya. Kalau misalkan kita bingung punya barang, ya udah lempar aja ke Tokopedia. Apalagi barang itu unik sifatnya. Lalu sertakan deskripsi. Nah, ini sudah dicontohkan seperti ini, deskripsinya harus panjang kali lebar. Misalkan ini TV 55 in, misalkan ya 55 in, banyak banget. 55 inch ya. Nah, ini TV 55 inch. Disesuaikan wattnya berapa gitu kan, terus konsumsi daya yang dibutuhkannya berapa dan sebagainya. Lalu setelah itu, maka ini kalau misalkan ada video, ini hanya menambahkan URL-nya saja. Jadi bukan videonya di sini. Nah, videonya bisa dari YouTube ataupun dari Google Drive, tapi kalau Google Drive jarang sih. Rata-rata biasanya dari YouTube biar nambah power juga. Terus varian produknya ini bisa kita tambah ya, kalau misalkan TV-nya ada pilihan warna atau ada pilihan lain, kita bisa tambahkan di sini. Ya, varian 1 misalkan pilih warna mengenai apa. Nah, ini kita bisa buat pilihan juga atau buat tipe varian. Saat ini masih enak. Warna misalkan yang pertama itu warna TV itu hitam lah. Nah, kita tambah varian lagi, ini warna misalkan maaf, kalau misalkan variannya sendiri itu ada warna hitam, di sini ada warna putih. Oh, sekarang begini modelnya. Terus ada warna merah ya TV. Nah, itu udah langsung jadi ada pilihan. Jadi tidak perlu memberikan catatan memberikan note di dalam catatan TV-nya warna ini biar kita langsung bisa gitu. Nah, terus kok prosesnya panjang? Iya, betul. Prosesnya panjang karena memang harus jelas. Biasanya yang dilihat seperti itu. Nah, minimum pesanan kita bisa atur sampai 10, ya minimum 1 lah. Kalau TV kan harganya lumayan. Ini harga glosir enggak lah, ya TV jarang orang beli. Banyak gitu. Terus ini gramnya misalkan TV itu sekitar 15 kilo. Nah, ya kita rubah dulu ke kilogram. Nah, biar nggak bingung hitung-hitungnya. Nah, panjang kali lebar kali ininya ya nggak usah disebutin karena di sini nggak wajib. Tapi kalau misalkan mau lengkap ya diukur dulu TV-nya, silahkan dengan kardus-kardusnya. Terus asuransi pengiriman, nah ini perlu ya diwajibkan. Ya kalau diwajibkan itu asuransi pengirimannya nanti secara otomatis ya akan dibayar oleh konsumen. Nah, layanan pengiriman standar atau custom. Kalau standar itu ya default-nya. Kalau custom kita bisa pilih semua atau mau semua atau enggak gitu ya. Nah, ini ada pilihan Grab instan atau same day, Gosen juga ada same day atau instan dan sebagainya. Nah, ini masih banyak fiturnya tuh. Ada reguler wahana, ada reguler ya untuk JNT, terus kalau custom, kalau standar kita pilih standar aja. Ya. Kalau standar pre-order nggak sih? Kalau barangnya nggak ready di kita atau barangnya handmade ya bisa nanti dibuat suatu pre-order seperti itu ya. Kalau misalkan barangnya memang tidak apa namanya tidak pre-order ya udah nggak usah diaktifin pre-ordernya. Oke, di sini ada pilihan, ingat ya, ada batal, ada simpan dan tambah baru. Berarti kita menyimpan tapi masih ada di halaman ini. Tapi kalau simpan nanti kita akan dialihkan ke dalam halaman produk gitu ya. Ini contoh ya, kita simpan, apakah yang terjadi ternyata varian yang kedua ini warna ukuran layar deh. Misalkan dimensinya itu, nah ini ada nih. Oh, udah enak sekarang mah ya, ada 40 in, terus ada juga 32 malah nggak ada, 24 in deh. Ya. Oke, nah ini varian-variannya misalkan tinggal kita rubah stok dan SKU-nya, yaitu bisa dilakukan ya. Nah, ini kita bisa simpan. Kalau ternyata dikembalikan, harganya belum dikasih. Oke, kita berikan harganya untuk yang hitam misalkan harganya berapa? TV itu 1.500.000 misalkan ya. Nah, ini sama nanti halnya untuk warna dan ukurannya sama ya. Ini kita tinggal paste-paste aja kalau misalkan hal yang kayak gini diberikan. Merah putih, oke 40 inci semua, harganya sama. Terus stoknya, misalkan saya stoknya itu 3, di sini 3. Ya biasanya kalau nyetok TV nggak terlalu banyak karena kalau incinya yang paling banyak dibutuhkan. Ini bisa ada gambar, ada foto yang menunjukkan ke
ke sana. Tapi kalau misalkan nggak ada, itu bisa juga. Nah, ini kita simpan. Ada lagi Kak? Kalau misalkan ada yang belum terisi, biasanya dilarikan ke atas. Jumlah etalase toko telah mencapai batas. Oh, saya ada etalase lagi. Ya, oke, etalasenya terlalu banyak katanya. Berarti saya nggak masukin ke etalase, di luar aja. Apakah yang terjadi lagi? Oh, ternyata terjadi lagi. Jumlah itu melebihi basak maksimum. Mana sih etalasenya? Perasaan tadi udah di ini. Oh, etalasenya ke dalam tools aja lah ya. Masukin ke tools. Minimum. Kok merah masih? 1 padahal. Nah, kita simpan. Mudah-mudahan sih udah bisa. Ada lagi ternyata. Toko mencapai batas maksimum. Etalase toko mencapai batas maksimum. Padahal ini enggak wajib ya. Oke. Kita simpan. Ini harus di. Sebenarnya kalau ini kan etalasenya tidak ada, harusnya sih bisa ditambahkan produknya ya. Enggak langsung. Cuman ini mungkin harus di restart atau sinyal saya semakin parah, kita hapus aja ini ya. Hapus ya pilihan-pilihannya. Terlalu berat. Ini maksimumnya pesanan. Coba kita lihat. Kita punya apa sih? Harganya di mana? Harga. Nah, ini harganya 1.550.000 untuk harga satuan. Mudah-mudahan bisa tersimpan ya. Kalau misalkan nggak bisa, lagi. Ada lagi. Jumlah etalase. Etalase mana sih? Oh, ini. Tadi udah dimasukin. Nah, ada lagi kah? Apa yang terjadi? Nih. Etalase kan nggak wajib. Oke. Ini jumlah minimum, jumlahnya mana ya? Jumlah. Ketikkan etalase mirip rekomendasi. Sebentar. Oh, jumlah stoknya misalkan ini kita buat 10. Sama aja sih. Ya, 1 juga. Tapi kenapa etalasenya ini jumlah etalase? Padahal kita nggak gunain etalase. Etalase di sini nggak wajib, nggak ada tulisannya. Kalau misalkan saya masukkan ke dalam series mobil, maka dia akan tersimpan atau tidak. Masih jumlah etalase. Luar biasa. Kebiasaan. Nah, ini terkadang hal seperti ini tuh akan terjadi ya. Jadi harus dicari tahu. Bahkan sebenarnya kita refresh dulu, tapi harus nambahin baru lagi dari ulang ya. Biasanya perlu di refresh aja. Itu apalagi jaringan saya memang terbagi dengan Zoom dan ini ya. Oke. Nah, itu di Tokopedia. Nah, bagaimana kalau di Shopee? Nanti sama halnya seperti itu ya. Kalau misalkan sudah muncul, nanti akan muncul di daftar produk di sini. Nah, info produk dan sebagainya ada di sini. Kita juga bisa memanfaatkan statistik yang ada. Nah, kita bisa belajar mengenai wawasan toko. Itu lebihnya ya. Kalau di marketplace itu nggak susah-susah. Kita udah ada wawasan toko. Wawasan toko itu apa sih? Kira-kira. Jadi wawasan toko itu, ini ada pendapatan bersih, ada estimasi, terus fitur-fiturnya lengkap ya, sampai dengan fitur-fitur yang berapa kali sih dilihat nih, tren produk yang dilihat berapa kali, seperti itu ya. Oke, baik, itu tentang Tokopedia di marketplace. Nanti bisa dipelajari mengenai wawasan-wawasan pembeli, wawasan operasional dan sebagainya. Nah, ini ada wawasan-wawasan yang pembeli, biasanya asal kota pembeli, umurnya. Nah, itu menjadi data performa yang bisa kita ambil. Oke, nah lanjut ya, ada di Shopee. Tarian, mohon izin tarian 5 menit lagi ya. Siap. 5 menit cukup lah ya. Ini kalau di Shopee, ya, saya tampilkan di sini aja ya. Kalau di Shopee kebetulan udah di di PowerPoint saja. Oke, kalau di Shopee sama, kita tinggal login ke dalam Seller Center dengan URL seller.shopee.co.id. Kalau misalkan belum punya, kita tinggal buat akun. Bedanya tadi ya, kalau tadi
kita harus punya akun dulu sebagai konsumen. Nah, nanti tinggal buka toko kayak gitu. Tapi kalau di seller ya itu kita tidak perlu jadi konsumen dulu ya, tapi kita udah bisa langsung jualan dengan cara mendaftar di akun. Lalu masukkan nomor telepon. Nah, ini yang dicari biasanya nomor telepon ya, itu identik karena apa? Biasanya ada verifikasi yang disampaikan. Lalu ada juga, ini dia OTP-nya dari nomor telepon itu biasanya ada OTP, makanya nomor teleponnya harus yang lebih valid seperti itu. Terus ada juga mengenai, nah ini dia password ya. Jadi setelah di OTP-nya masuk, benar passwordnya juga harus sesuai. Minimal 1 karakter huruf kecil, minimal 1 karakter huruf besar. Itu sudah biasa ya password tentang hal multicast seperti itu, dan 8 karakter minimal. Terus selanjutnya, nah ini dia sudah masuk ke dalam dashboard atau welcome ini ya, welcome speak dari Shopee-nya sendiri. Selamat datang ke Shopee. Nah, ini kita tambahkan alamat baru. Biasanya ini untuk pengambilan ataupun yang menggunakan instan kurir dan sebagainya. Terus pendaftaran penjual. Nah, kita daftarkan penjualnya. Jadi atur informasi toko, di mana toko itu berada. Walaupun tidak punya fisiknya, biasanya di gudang ya, atau di rumah atau di kontrakan gitu ya. Itu masih kita bisa buka. Nah, step ke-8 itu kita harus atur jasa pengiriman ya. Ini yang paling penting. Dipastikan jasa pengiriman itu dekat dengan rumah kita, tempat jualan kita, ataupun memang kalau misalkan ada yang biasanya antar aja, si cepat itu bisa diambil ke tempat kita gitu. Jadi sistemnya pick up gitu, gak drop ya. Itu lebih enak. Lalu kalau misalkan sudah semua, baru pengajuan. Nah, maka pengajuannya biasanya berhasil langsung, maka kita bisa langsung mulai upload produk untuk jualan. Nah, mengatur foto profil ini paling penting juga. Sesuaikan foto profil dari toko kita harus benar-benar ya identik dengan atau menjelaskan bahwa kita itu jualan di situ. Terus atur foto untuk utama toko. Nah, ini penting juga, itu bisalah ya dilakukan. Banyak aplikasi-aplikasi yang itu yang bisa membuat foto kita atau image kita itu lebih bagus. Salah satunya Canva, ya, free juga ada gitu. Nah, upload produk. Nah, ini tinggal sama ya dengan marketplace yang lain. Upload produk dibutuhkan foto, tapi kalau di sini itu kategori dulu yang dipilih ya. Nah, biar calon pemberi itu nanti bisa memanage. Nah, ini selanjutnya upload foto utama. Nah, ini sama halnya ya, ketika udah di deskripsi upload foto utama ataupun video. Kalau di sini sampai dengan 8 foto dan 2 video, biasanya 10. Oke, nah ini kita atur harga atau misalkan ada varian. Nah, sama halnya dengan tadi ya. Kita atur harga, kalau ada size S, size ini jualan baju kebetulan ada size S, size M dan sebagainya. Terus ini produk tersebut PO PO atau tidak, atau sudah memang tersedia kita stok. Nah, seperti itu. Lalu ke-9 ini adalah tampilan akhir dari pengoplatan produk yang kita jual. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan sih. Terima kasih. Semoga. Baik. Terima kasih Pak Rian. Kayaknya butuhnya harusnya banyak ya Pak Rian yang waktunya ya. Banyak banget. Harus sendiri dia harus. Iya. Full. Baik, peserta yang lain kalau ada yang ditanyakan pastinya harusnya nih. Panjang banget nih tadi penjelasan Pak Rian. Saya nyatetnya juga terburu. Nyatet sedikit. Ada yang raise hand, Bu? Oke, silakan Pak. Siapa nih? Mas ya, Mas Bukhari. Ya Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian, aku izin bertanya. Apakah membuat toko di marketplace itu dikenakan biaya? Lalu jika dikenakan biaya, berapa biayanya dan apakah pembayarannya itu per hari atau per bulan atau per tahun? Terima kasih. Wah, luar biasa, kompleks banget ini. Terima kasih, ini Mas Bukhari telah bertanya. Oke, baik, gini.
Saya akan mencoba menjawab mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah apakah gratis atau tidak. Yang jelas, ketika kita buka toko di marketplace itu gratis, ya. Nah, gratis. Terus ada juga yang berbayar. Untuk apa sih? Nah, itu salah satu adalah bersaing. Biasanya kita lihat kalau misalkan di Tokopedia itu ada merchant pro atau merchant biasa, bahkan ada officially gitu ya. Terus di Shopee ada star seller, ada mall seller gitu. Nah, itu biasanya mereka yang berbayar. Berbayarnya itu tergantung dari pilihan. Ada yang memang berbayarnya dari akumulasi penjualan, berapa persen gitu ya. Kalau misalkan merchant pro itu sekitar 1,2%-an, bahkan beberapa juga ada penawaran yang kalau lagi promo penawarannya biasa 1%. Bahkan dikasih promo satu yang biasanya kita cari sebagai konsumen, yaitu gratis ongkir. Nah, kalau misalkan kelebihan dari yang berbayar dari persenan itu adalah gratis ongkir. Nah, itu tadi sama kelompok sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai menghitung dana. Nah, itu bisa kita akomodasikan untuk hal tersebut. Misalkan dari harga 50.000, berapa persennya sih diambil gitu untuk pembayaran yang pro gitu ya. Yang memang berpro. Tapi tidak menutup kemungkinan jika toko kita buka secara gratis, itu kita bisa bersaing juga dengan catatan tadi. Nah, kita harus benar-benar meyakinkan customer. Seperti itu. Dengan cara apa? Chatnya, respon time-nya harus benar-benar kita balas dengan baik. Lalu pertanyaan-pertanyaan, walaupun tidak beli di kita jawab dengan seikhlasnya. Maka itu adalah sebuah solusi ketika kita tidak ingin bergabung dengan yang berbayar. Nah, itu bisa. Kita masih bisa bersaing. Walaupun untuk ongkir free-nya nggak ada, cuman kan ada ongkir yang lebih murah-murah biasanya. Ada 6.000, ada 5.000. Nah, itu masih bisa jadi pilihan. Nah, itu. Terus ya itu bayarannya bisa bulanan. Ya, kalau bulanan masuknya ke ads, jadi kita nanti berapa kali produk kita ditayangkan. Tapi kalau misalkan per produk itu terjual 1, 2, 3, 1%-nya dari penjualan yang ada gitu. Begitu metode yang saat ini dilakukan. Jadi tidak di depan muka gitu, harus dibayar dulu, enggak. Nah, kalau misalkan produk itu terjual, baru diambil 1%. Tapi kalau produknya tidak terjual, enggak. Tapi ada performa penilaian biasanya. Performa penilaian itu menentukan kita berada di merchant pro, merchant biasa, atau pro, atau officially kayak gitu. Itu penilaian minimal biasanya itu berbeda-beda sesuai dengan tangganya ya. Penjualannya harus sampai 500.000 misalkan 1 bulan, penjualannya harus sampai 700.000 per bulan, atau bahkan sampai 15 juta per bulan gitu. Itu tergantung ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Buhori. Ya Pak, terjawab Pak. Terima kasih Pak, sudah jelas. Oke, alhamdulillah kalau sudah terjawab. Ada lagi? Alhamdulillah. Baik, ada lagi? Ini antara dua kemungkinan sih Pak Rian ya, antara mungkin tanggung gitu ya, ini pemahamannya. Sama kalau nggak sudah paham. Iya, gampang dipelajari. Cuman biasanya yang statistiknya itu yang agak repot, pemahaman pasarnya. Sama mengatur SEO, nah itu dia. Oh. Agar, benar ya, berarti harus ada workshop sendiri ya Pak Rian ya? Ya betul, agar produk kita tayang pada awal pencarian. Itu ada tekniknya tersendiri. Ada juga tekniknya, Masya Allah. Baik, mungkin nanti berarti Pak Rian menjanjikan itu ya. Yuni, mohon izin bisa satu pertanyaan untuk Pak Rian, Bu Yuni. Oh, silakan Ibu Eli itu Pak Rian. Kayaknya nih pas bicara langsung prakteknya pada seger ya Pak Rian ya, karena memang sangat menarik sekali nih. Satu pertanyaan bagi peserta workshop ini mungkin ya pemula nggak punya modal gitu atau modalnya minim sekali gitu ya. Apakah bisa gitu untuk mencoba untuk membuat toko online dengan modal yang minim, atau mungkin jadi reseller, atau ada juga namanya dropshipper ya Pak Rian ya? Ya betul, ada dropshipper. Itu seperti apa gitu ya? Atau mungkin nanti Pak Rian punya link video tutorialnya gitu,
bisa di-share di sini, Pak Rian. Siap. Untuk hal-hal seperti itu ya, bagi pemula yang memang modalnya tuh tipis sekali gitu. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, dicoba menjawab. Kalau misalkan sama halnya saya berlari sih. Memulai jualan online pun dari modal yang tidak banyak. Yang pertama yang saya cari adalah apakah toko itu menyediakan harga grosir? Nah, itu yang menjadi patokan saya. Kalau misalkan menyediakan harga grosir atau dia open reseller juga, nah itu kan ada fitur yang nantinya sebagai dropship. Misalkan di toko yang akan kita resellerkan harganya itu sekitar mereka memberikan harga 50.000, tapi mereka jual di tokonya dia itu 51.000. Ke kita memberikan 50.000. Kita itu bisa jual 55, 60 sampai 100.000. Nah, itu tidak termasuk dalam kejahatan, cuman biasanya akan banyak persaingan kalau misalkan toko tersebut reseller. Nah, di situ kita berperan sebagai penjual yang meresellerkan barang orang, ibaratnya seperti itu, untuk bagaimana caranya tampilan, karena memang gini, kalau toko online itu rata-rata dilihat dari tampilan, reviewnya bagus apa enggak, gitu. Terus pelayanannya, respon chat dan sebagainya itu ditanggapi seperti itu. Nah, itu bisa kita olah di situ. Nah, nantinya di tampilan harga kita itu bisa dibuat misalkan 52.000, lebih mahal daripada seller aslinya. Itu tidak jadi masalah. Ya. Selama terpenuhi syarat-syarat seperti tadi. Maka konsumen itu akan ke kita gitu ya. Apalagi kita sudah melakukan, kan di dalam marketplace sendiri ada yang namanya ads ya. Jadi ada iklan, kadang-kadang satu foto terus ada tulisan ad. Nah, itu berarti iklan. Nah, tergantung kita mau mengiklannya berapa, biasanya ada di posisi paling atas. Nah, itu yang paling penting untuk pemeran penjual pertama yang tidak punya yang tidak punya modal sama sekali di situ. Jadi kita bisa membuka toko dengan resellerkan barang orang, kita tarik-tarik aja. Itu yang penting si toko yang kita tarik datanya atau tarik fotonya itu membolehkan untuk menjadi seorang reseller. Ada beberapa toko juga yang memang tidak membolehkan gitu. Nah, kalau misalkan sama sekali belum punya pengalaman di toko, gitu ya, belum punya pengalaman di toko, kita bisa juga membuka yang namanya afiliasi tadi untuk menambah modal aja dulu. Kita buka afiliasi. Kalau di versi webnya itu belum ada ya afiliasi, jadi belum saya bisa melihatkan. Kalau di versi aplikasi itu sudah ada afiliasi. Coba kita lihat apakah ada. Maaf, sebentar saya cek dulu. Afiliasi. Oh, ternyata kalau misalkan di web itu belum ada afiliasi halaman afiliasi. Jadi kalau afiliasi itu lebih mudah, Bu. Nah, itu syarat saya untuk mengumpulkan modal dari afiliasi. Afiliasi sebagai apa? Kita cuma tarik link penjual aslinya aja. Terus kita share di WA, kita share di media sosial, gitu ya. Kita share di tempat-tempat yang memang bisa orang klik. Nanti kalau misalkan ngeklik, terus orang itu beli dari link kita, ya kita akan dapat persentase. 10% dari nilai barang, biasanya seperti itu. Itu yang diberikan oleh Tokopedia. Nah, tapi itu afiliasinya legal karena tokonya real, ada yang dijual, barang, dan sebagainya. Hanya komisi ke kitanya aja dari nilai penjualan tersebut. Itu bisa dikumpulkan untuk modal. Jadi kita misalkan, oh ternyata itu sebagai syarat saya untuk membuka suatu toko dan melihat pangsa pasar. Dalam arti gini, ketika saya mengambil afiliasi barang ini, apakah banyak yang beli? Oh ternyata banyak yang beli. Maka saya akan menabung dari hasil afiliasi itu untuk beli barang itu untuk ditampilkan di toko saya. Kayak gitu. Oh, sebagai analisa pasar. Ternyata ini banyak diminati juga gitu dari hasil afiliasi yang masuk.
Nah, itu salah satunya, Bu. Mudah-mudahan sih bisa terjawab. Untuk link videonya kebetulan saya belum buatkan. Insya Allah nantilah ada di YouTube-nya. Mudah-mudahan. Karena memang menarik juga itu untuk afiliasi dan reseller yang bahkan dari reseller itu ada yang memang bisa menghidupi keluarga gitu dari reseller itu sendiri. Biasanya kita ngambil dari kayak mana ya bukan Tokopedia, bukan Shopee, tapi dari luar negeri yang saat ini kayak Alibaba gitu ya. Itu kan free ongkir juga ke Indonesia. Jadi kita bisa olah biasanya. Itu Bu, mungkin Bu, mudah-mudahan sih bisa terjawab. Ada lagi yang belum kejawab ya? Apa? Cukup Bu Eli ya. Insya Allah ya bisa terima Bu kasih, Eli ya. Aryan. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya, terutama Ya. buat adik-adik kita ini ya. Baik. Masih ada atau peserta yang lain yang bertanya? Sudah cukup insya Allah ya, sudah cukup jelas, sudah mungkin sudah sedikit bisa memahami apa yang disampaikan hari ini. Alhamdulillah, rekan-rekan dosen Universitas Bina Sarana Informatika, teman-teman peserta PM hari ini, kita sudah selesai ya memaparkan materi tentang tema besarnya itu adalah bagaimana kita manfaatkan era digital saat ini ya. Salah satunya untuk lebih produktif melalui marketplace. Nah, insya Allah ke depannya kita bisa mungkin mulai mencoba untuk memulai bisnisnya bagi yang baru mau mencoba. Dan sedikit mungkin saya tadi boleh rekap bahwasanya semua hal yang berada di digitalisasi saat ini itu tidak mungkin tidak kita abaikan. Pilihannya itu ya kita harus ikut di dalamnya. Nah, mau menjadi seorang yang konsumtif atau menjadi seorang yang produktif itu adalah pilihan kita saat ini ya. Tapi jelas yang satu, jangan pernah melupakan apa yang disebut dengan evaluasi, karena evaluasi sangat penting sebagai batu loncatan kita untuk melakukan langkah kita selanjutnya. Seperti itu. Baik, kalau sudah cukup, insya Allah kita sudah bisa mengambil manfaat dan hikmahnya untuk kegiatan PM hari ini. Saya akhiri, terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas kehadiran teman-teman peserta kegiatan PM semester ganjil 2021-2022 Universitas Bina Sarana Informatika dan juga rekan-rekan dosen semuanya. Dan juga terima kasih kami sampaikan, saya mewakili teman-teman kepada Yayasan Yayasan Bakti Tunas Muda atas kesempatannya untuk bisa bekerja sama sebagai mitra pada kegiatan PM kali ini. Bapak Ibu, peserta sekalian, saya akhiri PM kita hari ini, pertemuan melalui Zoom ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.